Oke. Oke, kita lanjutkan part kedua, yaitu pembahasan untuk kondisional. Kita akan masuk ke dalam tugas yang kedua ya, yaitu kondisional. Untuk part pertamanya, jika teman-teman belum melihat videonya, silahkan ada di playlist. Di sana ada part 1 yaitu string, dan untuk part 2-nya yaitu conditional. Oke, langsung aja ya kita bahas, yaitu part kedua atau soal yang kedua, yaitu string ya. String. Di sini saya sudah membuat file yang namanya maksud saya conditional. Di sini saya sudah membuat file yang bernama conditional.javascript ya, .js. Di tugas kedua di folder yang sama dengan string. Di sini ada dua folder, yang pertama adalah string, yang kedua adalah conditional. Oke. Di sini kita akan membaca dulu ya apa yang diinginkan dari tugas conditional. Di sini kita ada petunjuk yaitu if else ya, yang di mana petunjuknya yaitu kita akan memasuki dunia werewolf. Pada saat akan bermain, kamu akan diminta memasukkan nama dan peran. Untuk memulai game, pemain harus memasukkan variabel nama dan peran. Jika peran tidak dimasukkan, maka game akan mengeluarkan warning nama harus diisi. Jika pemain memasukkan nama tetapi tidak memasukkan peran, maka game akan mengeluarkan warning pilih peranmu untuk memulai game. Terdapat 3 peran, yaitu penyihir, guard, werewolf. Tugas kamu adalah membuat program untuk mengecek input dari pemain dan hasil respon dari game sesuai input yang dikirimkan. Petunjuk, nama dan peran diisi manual dan bisa diisi apa saja. Yang kedua, nama tidak perlu dicek persis sesuai dengan input-output. Lalu buatlah kondisi if else untuk masing-masing peran. Di sini misalkan input yaitu John, perannya kosong, lalu outputnya akan nama, peran, nama harus diisi. Ini misalkan yang kosong adalah namanya ya, nama harus diisi. Jika perannya yang kosong, maka harus memilih perannya. Nah, seperti ini ya. Lalu John, pilih peranmu untuk memulai game. Nah, ini misalkan perannya kosong. Lalu apabila input nama Jane dan peran penyihir, lalu akan mengeluarkan output yaitu selamat datang di dunia werewolf Jane. Halo penyihir Jane, kamu dapat melihat siapa saja yang menjadi werewolf. Lalu apabila output untuk input nama Jenita dan perannya adalah guard, lalu di sini outputnya adalah selamat datang di dunia werewolf Jenita. Halo Jenita, kamu akan membantu melindungi temanmu dari serangan werewolf. Lalu yang terakhir yaitu output untuk input nama Junaidi dan peran adalah werewolf. Di sini akan memunculkan selamat datang di dunia werewolf Junaidi. Halo werewolf Junaidi, kamu akan memakan mangsa setiap malam. Oke. Seperti itu ya untuk outputnya ya. Untuk pembuatannya kita akan membuat yaitu yang namanya if else ya, atau conditional ya. Di conditional itu teman-teman dapat membuat sebuah cabang ya. Jadi misalkan kondisi pertama tidak terpenuhi, dia akan ngecek kondisi kedua tidak memenuhi, dia akan mengecek ketiga sampai kondisinya itu memenuhi. Oke, kita bikin dulu console log. Misalkan di sini kita buat yaitu nomor 1 conditional. Nah, seperti ini. Lalu kita bikin baru variabel nama. Lalu misalkan kita pilih Jenita. Kita bikin besar saja. Nah, di sini ada variabel peran. Di
Di sini misalkan adalah word, ya seperti ini ya. Ini misalkan contohnya saja ya. Lalu kita masuk ke dalam if yang pertama, yaitu dia akan mengecek nama apakah kosong atau tidak. Seperti ini. Apabila kosong, dia akan mencetak console log. Lalu di sini adalah nama harus diisi. Ini ya. Lalu berikutnya adalah kita menggunakan kondisi yang kedua, yaitu else if. Nah, pembuatannya seperti ini ya, else if. Nah, di sini ada kondisinya. Apabila nama dan peran sama dengan kosong, lalu di sini akan mencetak yaitu console log. Lalu nama pilih peranmu untuk memulai game. Nah, seperti ini ya. Jadi apabila namanya ada tapi perannya kosong, lalu kita akan mereturn atau kita akan print ya, print yang namanya halo, namanya misalkan Jenita, lalu pilih peranmu untuk memulai game. Lalu kita buat lagi else if, kita bikin lagi, yaitu apabila nama sama dengan Jane dan peran sama dengan penyihir, kita langsung akan mencetak halo. Selamat datang di dunia werewolf. Jane lalu penyihir Jane kamu dapat melihat siapa saja yang menjadi werewolf. Seperti ini ya. Jadi ini intinya adalah print untuk apabila kondisinya namanya adalah Jane dan perannya penyihir, lalu kita akan print yaitu selamat datang di dunia werewolf Jane. Halo penyihir Jane, kamu dapat melihat siapa saja yang menjadi werewolf. Lalu else yang berikutnya, bila kita ada nama, ini kurang ya. Oke. Nama yang kedua yaitu Jenita ya, Jenita, dan juga peran Jenita sebagai
guard ya, jadi guard. Lalu kita akan mengkonsol selamat datang Jenita. Oke. Seperti ini ya, konsol log seperti ini. Lalu ini dihapus saja. Oke, seperti ini. Oke. Lalu yang terakhir yaitu Junaidi ya, else if nama Junaidi. Oke, Junaidi. Lalu peran sebagai werewolf. Oke, seperti ini. Lalu console.log, kita lihat selamat datang di dunia werewolf Junaidi. Seperti ini. Lalu oke, seperti ini. Lalu setelah selesai kita cetak ya. Jangan lupa return yang terakhir itu console log, yaitu kita bikin kosong. Seperti ini. Apabila kita jalankan not, kita clear dulu CLS, kita jalankan not conditional.javascript. Nah, ini nomor 1 conditional ya, sudah dicetak. Kita cek lagi. Oh, ini Jenita. Oke, Jenita, sisinya guard. Oke, kita cetak. Nah, ini ya. Jadi selamat datang di dunia werewolf Jenita. Halo guard Jenita, kamu akan melindungi temanmu dari serangan werewolf. Coba kalau kita cek lagi, misalkan di sini ada Junaidi, perannya adalah werewolf. Nah, di sini saya coba kita cek apakah masuk. Nah, masuk ya. Jadi selamat datang di dunia werewolf Junaidi. Halo werewolf Junaidi, kamu akan memakan mangsa setiap malam. Oke, yang terakhir Jin, posisinya perannya adalah penyihir. Oke, apabila kita jalankan, halo Jin, kamu dapat melihat siapa saja yang menjadi werewolf. Oke, apabila peran yang ini kosong, coba kita. Nah, di sini halo Jin, pilih peranmu untuk memulai game. Nah, ini masuk ke ini ya, apa namanya, di else yang pertama ya. Lalu misalkan di sini namanya kosong, kita kosongkan. Nah, di sini ada nama harus diisi. Seperti itu ya. Oke. Nah, seperti ini ya, nama harus diisi. Oke, berikutnya kita masuk untuk yang soal yang kedua ya, untuk conditional menggunakan switch case ya, switch case. Oke, di sini petunjuknya kamu akan diberikan sebuah tanggal dalam 3 variabel, yaitu hari, bulan, dan tahun. Di sini kamu diminta untuk membuat format tanggal, misalkan tanggal yang diberikan adalah hari pertama, bulan 5, dan tahun 1945. Maka output yang harus kamu proses adalah menjadi 1 Mei 1945. Di sini gunakan switch case untuk kasus ini. Contohnya adalah variabel hari 21, variabel bulan adalah 1, variabel tahun adalah 1945. Maka hasil yang akan ditampilkan di konsol adalah 21 Januari 1945.
Di sini ada skeleton code atau kode yang dicontohkan yang perlu diikuti dan dimodifikasi, yaitu adalah variabel tanggal. Assign nilai variabel tanggal di sini menggunakan angka 1 sampai 31. Lalu variabel bulan, yaitu assign nilai variabel bulan di sini dengan angka 1 sampai 12. Lalu ada tahun, yaitu variabel tahun di sini dengan angka 1900 sampai 2200. Jika sudah selesai, silakan git add, git commit, git push hasil pekerjaan Anda ke repository GitLab masing-masing. Gunakan repository project tugas 1. Jangan lupa submit commit ke sunbercode.com. Ini digunakan untuk tugas 2 ya. Jadi tugas 2, folder tugas 2 nanti dimasukkan di situ saja. Oke, ini ada sedikit typo, nanti saya ganti. Oke, sebelumnya kita akan kita taruh di bawahnya ya. Kita cek lagi di sini. Nah, nomor 2 sudah. Biar enak dilihat, kita kasih spasi ya. Kita kasih spasi supaya agar lebih enak dilihat. Nah, seperti ini. Jadi ada sedikit jeda spasi ya, nama harus diisi. Oke, seperti itu. Misalkan di sini saya isi aja chain ya, chain. Lalu di sini ada penyihir. Oke. Nah, seperti ini. Ini jangan dikasih spasi ya. Jika dikasih spasi dia akan membaca spasinya itu. Oke. Sekarang kita kerjakan kondisional yang kedua, yaitu kita perlu menggunakan switch case ya untuk penggunaannya ya. Jadi yang pertama kita bikin dulu variabel hari. Misalkan kita inisialisasi 21. Lalu variabel bulan kita inisialisasi, misalkan bulan pertama atau Januari. Lalu variabel tahun kita bikin misalkan 1945 seperti ini. Lalu kita bikin variabel untuk temporary variabel bulan, misalkan kita bikin bulan lalu 6. Lalu kita bikin percabangan yang pertama ya, yaitu untuk mengecek misalkan hari lebih dari sama dengan 1 dan hari kurang dari sama dengan 31, maka kita akan mereturn. Lalu hari, setelah hari bulan ya, bulan lebih dari sama dengan 1900 dan bulan kurang dari sama dengan 2200, kurang dari sama dengan. Oke. Selanjutnya tahun ya, tahun oh maaf, bulannya ini adalah 1 ya, 1 sampai 12. Lalu tahunnya ini tahun 1900 dan tahun 2200. Oke. Setelah tahun selesai, kita bikin switch case ya untuk menentukan bulan. Kita akan mengconvert bulannya, yaitu yang pertama, yaitu case pertama
kita panggil, yaitu variabel bulan nama atau temporarinya. Kita bikin Januari, lalu kita bikin break agar dia tidak terus mencari ya. Lalu case yang kedua yaitu bulan nama Februari, lalu kita break. Lalu case yang ketiga yaitu bulan, name, nama, di sini Maret. Lalu jangan lupa dikasih break agar dia tidak terus berulang. Oke, kita bikin kita kupas saja. Oke, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oke, seperti ini. Kita shift tab. Nah, kita shift tab lagi. Ini kita tab, ini kita tab, ini kita shift tab, lalu ini kita shift tab, shift tab, Nah, ini ada case yang keempat, Maret, April. Lalu ini ada case yang kelima, Mei, lalu Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Ini 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lalu kita buat ya di sini default break. Tanpa titik koma, 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 titik koma. Oke, seperti ini ya. Nah, setelah selesai kita baru dapat mengkonsol ya. Konsol log hari plus, lalu string untuk spasi, lalu ditambah bulan, nama, lalu kita tambah lagi, yaitu tahun. Oke, tahun. Setelah sudah seperti ini, kita masuk ke else atau tidak ada kondisi lagi. Kita berikan di sini console.log, masukkan tahun di antara 1900 sampai 2200. Oke, seperti ini ya. Jangan lupa titik koma. Lalu kita masuk lagi else,
Nah, di sini tidak ada kondisi. Lalu di sini kita akan mengkonsol log masukkan bulan dengan di antara 1 sampai 12. Oke, seperti ini. Lalu berikutnya adalah else lagi untuk kita mengkonsol masukkan tanggal di antara 1 sampai 30. Oke, seperti ini. Coba kita lihat apa ada yang deklarasinya. Ini kita lihat if tahun ya, if tahun, lalu di sini adalah if bulan. Harusnya ada di sini ya. Jadi kita kopas saja, kita x. Nah, x tahun. Oke. Kita luruskan. Oke, seperti ini. Lalu ini juga kita cut. Kita lihat di sini adalah hari ya, hari berarti ada di sini. Oke, seperti ini. Seperti ini. Jadi ini diantaranya ini ya. Jadi ini penutupnya untuk hari. Nah, hari masuk else, lalu kita masuk ke hari ini atau di bulan. Nah, bulan itu adalah else. Ini yang ke ini adalah tutupnya ini else ini. Nah, seperti ini. Lalu else ini adalah tutupnya ini ya, bulan ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita jalankan kondisional, oke. Ini ya. Jadi soal yang kedua kondisional yaitu di 21 Januari 1945. Oke, seperti itu ya teman-teman ya. Untuk pembahasan di video ini yaitu kondisional. Oke. Seperti itu. Lalu kita akan push ya. Tugas kita ya, kita cd dua gini, lalu kita akan git init, git add, git commit min m day 2. Oke, seperti ini. Lalu kita git push origin master. Oke, sudah masuk ya ke dalam GitLab, yaitu Ahmad Hilmi IMRN 0920. Oke, kita kopikan, kita masukkan ke dalam sini. Kita lihat di sini yaitu IMRN 0920. Kita pull dulu ya, git pull. Oke.
origin. Oh, kita tugas 1 ya, tugas 1. Oke, seperti ini. Kita ada di branch tugas 1 ya. Nah, seperti ini ada di tugas 1. Coba kita refresh. Nah, tugas 1 sudah ya. Nah, ini untuk tugas conditional. Nah, ini ada di sini. Lalu ada lagi yaitu tugas string ya, string ada di sini. Oke. Sekian pembahasan dari tugas string dan conditional. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.